Hai, selamat datang di Teman Mobil. Nah, video yang lalu kita udah bahas dari sisi pemiliknya nih, pengguna Honda HR-V tipe SE ini. Nah, sekarang gua mau bahas dari sisi keunggulan dan kekurangan dari Honda HR-V ini. Penasaran? Saksikan terus di Teman Mobil. Oke, keunggulan pertama adalah yang pasti dari desain si Honda HR-V ini sangat futuristik dan keren banget. Kenapa? Bisa lihat ya, dari depan aja nih. Ini udah grillnya cakep banget nih, memanjang gitu ya kan, garis-garis lurus. Dan juga dari DRL ini, ini cantik banget sih nih. Tuh, cantik banget DRL ini. Dan bumpernya pun juga keren banget gitu ya kan. Dan di belakangnya pun juga untuk lampu belakangnya itu memanjang dari samping sampai ke sampingnya juga. Jadi secara desain futuristiknya itu menjadi keunggulan dari si Honda HR-V ini. Oke, keunggulan kedua adalah dari sisi performa mesinnya. Dia ini kencang banget. Memang dari sisi performa ini keren banget dari sisi performa mesin si Honda HR-V ini. Itulah menjadi keunggulan kedua dari si Honda HR-V. Nah, keunggulan ketiga adalah dari sisi desain interior yang memang menurut gue cukup mewah. Kenapa? Nih, dari dashboardnya nih, ini soft touch ya kan, soft touch gitu kan. Dari sini juga ini soft touch gitu, kulit gitu. Dan joknya pun juga walaupun tipe SE, ini ada jok kulit dan tengahnya ini fabric gitu. Ini interiornya mewah banget. Bisa lihat juga di atasnya juga ada panoramic roofnya gitu ya kan. Jadi bisa kita tarik, wah keren banget sih. Jadi memang dari sisi desain interiornya ini mewah dan keren banget. Nah, keunggulan keempat adalah dari sisi kenyamanannya. Memang tipikal Honda itu nyaman banget. Bisa dari kabinnya, ini luas banget loh kabinnya ya kan. Tuh headroom gue cukup tinggi dan juga legroomnya juga cukup luas. Dan di sini juga cukup nyaman ya. Ada headrest juga. Jadi memang terus kalau dibawa itu nggak limbung, enak di belakang tuh. Dia cukup stiff juga gitu ya kan, nyaman lah ibaratnya gitu pas mau di depan ataupun di belakang dari sisi penumpang itu nyaman banget gitu dari si Honda HR-V ini. Itulah menjadi keunggulan keempat dari si Honda HR-V. Nah, keunggulan kelima adalah dari sisi fitur ya. Dia ini sudah menggunakan Honda Sensing gitu kan. Dan Honda Sensing ini pertama kali di Honda HR-V. Kalau HR-V sebelumnya itu belum ada dan sekarang sudah ada. Jadi fiturnya itu udah cukup lengkap banget dari fitur keamanannya dan juga fitur kenyamanannya. Jadi itulah yang membuat keunggulan kelima dari Honda HR-V ini. Oke, sekarang kita bahas dari sisi kekurangannya. Nah, kekurangan pertama nih, cukup krusial. Ini mesinnya sebenarnya bagus, mantap gitu kan. Tapi dari sisi konsumsi BBM-nya ini cukup boros. Gitunya video sebelumnya itu pemiliknya aja 1:8. Gede banget ya, boros banget sih 1:8 gitu, walaupun udah menggunakan Pertamax gitu kan. Kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, ya mungkin beberapa pemilik itu ada yang dapat 1:11 atau 1:12, tapi ada juga yang malah dapat 1:8 sampai 1:9. Jadi memang secara konsumsi BBM itu cukup tinggi sih menurut gue. Jadi itu sih menjadi salah satu kekurangan dari si Honda HR-V ini. Oke, nah kekurangan kedua mungkin kita bisa langsung bandingin ya dengan Hyundai Creta gitu. Fiturnya, kalau dibandingkan fitur dari Hyundai Creta dan Hyundai HR-V, memang lebih lengkap Hyundai Creta. Kenapa?
Hyundai, walaupun dia udah ada Honda Sensing, itu juga beberapa fiturnya Honda Sensing pun juga di Hyundai Creta udah ada gitu. Tapi Hyundai Creta dia punya Bluelink gitu, yang dimana itu sangat membantu banget kalau misalkan ada apa-apa di jalan, emergency lah gitu. Jadi dengan fitur yang udah dimiliki Honda Sensing dilengkapi lagi sama Hyundai Creta ini. Jadi memang secara fitur itu dibandingkan dengan kompetitor Hyundai Creta memang lebih lengkap sih Hyundai Creta. Itulah jadi kekurangan kedua dari si Honda HR-V ini. Nah, ngebahas dari fitur, salah satu juga kekurangan ketiga adalah kalau dibandingkan Hyundai Creta itu dia nggak punya sunroof. Nah, ini cuman panoramik aja nih, panoramik roof aja, dia nggak bisa dibuka gitu kan. Walaupun dua-duanya gede gitu kan, tapi kalau di Hyundai Creta dia punya panoramic sunroof. Jadi walaupun di belakangnya gede, di depannya pun bisa dibuka juga gitu. Jadi kalau dibandingin dengan Hyundai Creta dan Hyundai HR-V, Hyundai Creta dan Honda HR-V memang lebih bagusnya Hyundai Creta karena dia tidak ada sunroofnya, sedangkan Honda HR-V itu nggak ada, cuma panoramik aja tok gitu. Jadi itulah kekurangan ketiga dari si Honda HR-V. Nah, ngomongin ke kekurangan keempat, itu juga dapat info dari video sebelumnya. Ternyata secara visibilitasnya ini dibandingkan dengan Honda HR-V yang lama, ini agak cukup kecil secara visibilitasnya gitu kan. Jadi kalau Honda HR-V itu agak lega gitu kan, lebih luas untuk visibilitasnya. Ini lebih sedikit, lebih kecil gitu ya kan. Mungkin karena dari sisi karakteristik mobilnya memang lebih tinggi gitu kan, dimensinya lebih tinggi, ground clearance-nya. Jadi emang ini mengurangi sedikit lah visibilitas ini. Jadi nggak terlalu besar kita ngelihatnya gitu. Nah, itulah kekurangan keempat dari si Honda HR-V ini. Nah, kekurangan terakhir dari Honda HR-V ini adalah harganya, bos, tinggi banget. Bandingannya sama Hyundai Creta deh. Hyundai Creta itu tertingginya tuh ya di bawah 400 juta lah, hampir menembus 400 juta. Sedangkan ini tertingginya RS itu hampir 500 juta, 499 jutaan kalau nggak salah gitu ya kan. Dan tipe SE itu 415 jutaan gitu. Sedangkan kalau Hyundai Creta yang tipe tertingginya itu 397 jutaan kalau nggak salah gitu ya kan. Jadi dengan fitur yang cukup lengkap Hyundai Creta, sedangkan Honda HR-V yang fiturnya nggak terlalu lengkap dengan Hyundai Creta, dia menaruhkan harga yang lebih tinggi dibandingkan Hyundai Creta. Jadi menurut gue itulah kekurangan kelima dari si Honda HR-V ini. Nah, itulah tadi keunggulan dan juga kekurangan dari si Honda HR-V ini. Nah, buat kalian yang nggak terima kekurangannya, boleh banget langsung share di kolom komentar. Ataupun buat kalian yang masih ada kekurangan dari Honda HR-V ini, boleh banget juga di share kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like videonya pastinya, dan juga subscribe channel Teman Mobil. Mungkin itu saja dari saya. Salam Teman Mobil.